Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film The Green Berets tahun 1968. Film produksi Amerika ini mengisahkan pasukan khusus Baret Hijau Amerika, pimpinan Kolonel Kirby, yang diberi misi untuk menjaga dan mempertahankan sebuah camp berjuluk Camp A107 yang terletak di dekat perbatasan Kamboja dan Laos. Selain itu, Kolonel Kirby beserta pasukannya juga diperintahkan untuk menculik salah satu jenderal besar Vietnam Utara yang menjadi pimpinan para pasukan Vietcong. Berbagai pertempuran yang begitu brutal pun harus mereka hadapi. Bahkan Kolonel Kirby beserta pasukannya itu harus berulang kali mundur menuju garis belakang karena tidak sanggup menghadapi gempuran yang begitu mematikan dari para pasukan Vietcong. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana rapat para perwira Amerika di markas militer yang terletak di California Utara, di mana di sana Kolonel Kirby dipercaya oleh sang atasan untuk memimpin detasemen A menuju Vietnam Selatan menggantikan Kolonel Frank. I'd like to take a hard look at those forward camps. Setelah penunjukannya itu, Kolonel Kirby langsung bergegas menghampiri pasukannya yang diketahui sedang melakukan parade kepada para audiens dari berbagai profesi seperti jurnalis, guru, warga sipil biasa, dan yang lainnya. Det er min pligt altid at have sikker radioforbindelse med mit hovedkvarter. Why is the United States waging this ruthless war? We have feelings, Miss Sutton, and opinions. If this same thing happened here in the United States, Our present Constitution. Para pasukan khusus Baret Hijau ini nampak sangat detail dalam menjelaskan dan menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan tugas serta kewajiban mereka selama menjadi pasukan khusus Baret Hijau. Singkat cerita, waktu pemberangkatan menuju medan tempur pun tiba. Kolonel Kirby beserta pasukannya nampak bergegas menuju Vietnam Selatan, lebih tepatnya kota Da Nang. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Kolonel Frank, sang pemimpin terdahulu yang akan digantikan oleh Kolonel Kirby. Kolonel Frank kemudian langsung mengajak Kolonel Kirby untuk bertemu dengan seorang perwira Vietnam Selatan bernama Kolonel Kai yang nantinya akan menjadi rekan kerja Kolonel Kirby. Tanpa berbasa-basi, Kolonel Kai langsung menjelaskan secara detail mengenai letak dan kondisi camp yang akan dituju oleh Kolonel Kirby beserta pasukannya, yang mana ternyata camp A107 belum benar-benar selesai pembangunannya dikarenakan Vietcong terus menyerangi camp tersebut. Nice to meet you, Colonel. likewise. See you later, Colonel. Setelah semua amunisi siap, Kolonel Kirby beserta pasukannya langsung bergegas menuju camp A107 yang terletak di dekat perbatasan Kamboja dan Laos. There's our destination. Sesampainya di sana, tanpa beristirahat, Kolonel Kirby langsung mengamati keadaan sekitar dan meminta anak buahnya untuk memperkokoh pertahanan dengan menambah kawat berduri dan ranjau Claymore. Kapten Coleman selaku salah satu atasan di camp tersebut yang sudah bertugas terlebih dahulu pun nampak menyambut baik usulan Kolonel Kirby. Kapten Coleman juga menginformasikan bahwa baru semalam camp mendapat serangan dari para pasukan Vietcong. Kolonel Kirby yang mendengarnya pun langsung menanyakan amunisi yang ada di camp tersebut. Tidak hanya menanyakan amunisi, Kolonel Kirby juga menanyakan akses keluar masuk camp. Semua itu ia lakukan guna untuk mencegah kemungkinan terburuk jikalau camp dikepung oleh para pasukan Vietcong. Sore hari pun tiba, hujan deras melanda wilayah tersebut dan itu membuat medan di sekitar camp penuh dengan lumpur. Dan di waktu yang bersamaan, rombongan patroli yang dipimpin langsung oleh komandan camp, yaitu Kapten Nim, nampak baru saja selesai menjalankan tugasnya. Namun beberapa dari mereka terlihat mengalami luka akibat terkena jebakan yang dipasang oleh para pasukan Vietcong. I would like to look after my casualties. Sure, come on.
Beberapa hari berselang, saat para pasukan sedang menikmati waktu santai di malam hari, tiba-tiba sebuah serangan dahsyat menghujani camp. Meskipun hanya sebentar, serangan itu nyatanya sangatlah efektif dan menyebabkan beberapa kerusakan parah. Beberapa prajurit juga tewas akibat serangan tersebut. Pasca kejadian semalam, patroli udara pun langsung dilakukan dengan menggunakan 2 helikopter. Dan benar saja, 2 helikopter itu berhasil menemukan para Vietcong beserta beberapa tentara Vietnam Utara. Tidak butuh waktu lama, 2 helikopter itu pun dengan mudah meratakan para Vietcong. Hari demi hari pun berlalu. Setelah kedatangan Kolonel Kirby, Camp A107 terus berbenah. Mereka benar-benar mengebut pembangunan dengan mendatangkan alat berat yang dikirim langsung dari markas pusat yang berada di kota Da Nang. Hingga akhirnya setelah dikebut selama beberapa hari, pembangunan Camp A107 pun benar-benar selesai. Kolonel Kirby yang terkenal sangat disiplin waktu, langsung memerintahkan pasukannya untuk memulai patroli rutin setiap harinya demi mencegah serangan yang tidak diduga-duga dari para pasukan Vietcong. Singkatnya, patroli pun dilakukan, dipimpin langsung oleh Kolonel Kirby. Mereka semua menyusuri setiap area di wilayah tersebut yang dicurigai menjadi tempat persembunyian para pasukan Vietcong. Sampai pada akhirnya Kolonel Kirby beserta pasukannya menemukan sebuah pemukiman warga desa, yang mana kondisi desa tersebut sudah porak-poranda, bahkan beberapa mayat tergeletak begitu saja. Dan setelah diperiksa, semua kekacauan itu ternyata adalah ulah para pasukan Vietcong yang tidak terima dengan sikap warga desa yang justru pro terhadap Amerika. 5 Viet Cong soldiers took her in the jungle. I didn't bring her back. Di hari berikutnya, Sersan Peterson bersama rombongan yang baru kembali dari patroli rutinnya melaporkan bahwa para pasukan Vietcong terdeteksi mulai melakukan pergerakan menuju camp. Oh, and Charlie knows he's got a... Dan benar saja, di malam harinya para pasukan Vietcong dalam jumlah yang sangat banyak terpantau tengah bergerak menuju camp A107. Kowalski, McDaniels, pass the word quietly. Pertempuran pun pecah, kedua belah pihak saling balas-membalas serangan. Hit the food gas! Banyaknya jumlah pasukan Vietcong benar-benar membuat Kolonel Kirby beserta pasukannya kewalahan. Perlahan namun pasti para pasukan Vietcong mulai berhasil masuk ke dalam camp dan memaksa para pasukan khusus Barat Hijau Amerika mundur ke garis pertahanan sekunder. Kondisi tersebut membuat Kolonel Kirby mau tidak mau harus meminta bala bantuan ke markas pusat yang berada di kota Da Nang. This is Blue Leader. I've got 2 birds coming in. Where do you want it dropped? Namun meskipun sudah mendapat bala bantuan berupa pasukan tambahan dan sebuah serangan udara dari pesawat tempur, Kolonel Kirby beserta pasukannya belum juga bisa menghentikan serangan dahsyat dari para pasukan Vietcong. Hingga akhirnya Kolonel Kirby beserta pasukannya pun harus terpaksa mundur ke garis pertahanan terakhir yang berada di luar camp.
Pertempuran itu pun akhirnya terhenti setelah para pasukan Vietcong berhasil mengambil alih Camp A107 dari tangan pasukan Amerika. Tapi rupanya kemenangan itu hanyalah bertahan selama beberapa menit saja, karena dengan cerdiknya Kolonel Kirby ternyata langsung menghubungi markas pusat untuk segera melepaskan serangan udara menuju seluruh area dalam camp yang dipenuhi oleh para pasukan Vietcong. Serangan udara tersebut pun sukses besar. Seluruh pasukan Vietcong yang ada di camp tersebut berhasil dihabisi tanpa sisa. And we start all over again. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, setelah berhasil mempertahankan Camp A107 dari serangan para pasukan Vietcong, Kolonel Kirby beserta pasukan khusus baret hijaunya kembali mendapat misi, di mana kali ini ia akan bahu-membahu dengan Kolonel Kai untuk menjalankan rencana menculik Jenderal Besar Vietnam Utara bernama Jenderal Pham Som Thi yang mengomandoi seluruh pasukan Vietcong di selatan. Kolonel Kai akan mengajak seorang wanita pribumi yang cerdas dan cantik bernama Lin, yang mana nantinya Lin ditugaskan sebagai umpan bagi Jenderal Pham Som Thi. Setelah melakukan pertemuan dan menyusun strategi, mereka semua pun bergegas berangkat menuju kediaman Jenderal Pham Som Thi yang berada di lembah Hang Pao. 1 minute to drop, sir. Get ready. Go! Pendaratan pun berhasil dilakukan. Kolonel Kirby langsung memerintahkan Sersan Kowalski untuk membukakan jalan bagi rekan-rekannya. Namun sayangnya, Sersan Kowalski gagal menjalankan perintah tersebut dan naasnya harus tewas setelah berduel dengan para pasukan Vietcong. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Meskipun kehilangan salah satu anggota terbaiknya, Kolonel Kirby masih sangat yakin bahwa misi tersebut akan sukses dijalankan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah jembatan yang menjadi satu-satunya akses masuk kendaraan menuju kediaman Jenderal Pham Som Thi. Mengetahui hal itu, Kolonel Kirby pun langsung mengatur strategi, di mana ia memerintahkan Sersan Muldon, Sersan McGee, dan 2 anak buah Kolonel Kai untuk memasang peledak di sepanjang jembatan. Sementara ia bersama Kolonel Kai dan pasukan yang tersisa akan mencoba masuk menuju kediaman Jenderal Pham Som Thi melalui jalur hutan. Dan singkatnya, Kolonel Kirby beserta pasukannya akhirnya sampai di kediaman Jenderal Pham Som Thi. Namun mereka tidak langsung menyusup ke dalam, karena itu terlalu berisiko. Mereka semua baru akan menjalankan misi tersebut saat malam hari tiba, sesuai dengan rencana yang sudah disusun sedemikian rupa. Malam hari pun tiba. Jenderal Pham Som Thi nampak baru saja pulang dari dinasnya, dan ia terlihat ditemani oleh seorang wanita cantik yang tidak lain tidak bukan adalah Lin. Setelah melihat itu, Kolonel Kirby beserta pasukannya langsung bergegas menyusup ke dalam kediaman Jenderal Pham Som Thi. Strategi mereka pun berjalan dengan lancar. Jenderal Pham Som Thi berhasil masuk ke dalam perangkap yang sudah mereka buat. Proses ekstraksi Jenderal Pham Som Thi juga sukses dilakukan. Di sisi lain, tepatnya di jembatan, Sersan Muldon, Sersan McGee, dan 2 anak buah Kolonel Kai terus berpacu dengan waktu untuk memasang peledak.
Hingga saat pagi hari tiba, Kolonel Kirby menghubungi Sersan Muldoon dan mengabarkan bahwa ia bersama rombongan telah berhasil menculik Jenderal Pamsomti dan kini sedang dalam perjalanan menuju jembatan. Sersan Muldoon, Sersan McGee, dan dua anak buah Kolonel Kai seketika langsung bergegas ke posisinya masing-masing untuk menjalankan rencananya itu, yaitu meledakkan jembatan tersebut. Setelah Kolonel Kirby bersama rombongan berhasil melewati jembatan dengan selamat, Sersan Muldoon pun langsung meledakkan jembatan itu. Misi untuk menculik Jenderal Pamsomti sukses besar, dan kini mereka tinggal menunggu pesawat yang akan membawa Jenderal Pamsomti menuju markas pusat untuk diinterogasi dan dijadikan tawanan. Kolonel Kirby beserta pasukannya pun kini bisa bernafas lega. Mereka semua kemudian bergegas menuju titik penjemputan yang telah ditentukan. Namun naas, di tengah perjalanan menuju titik penjemputan, Sersan Peterson terkena jebakan. Sersan Peterson pun tewas dengan kondisi mengenaskan. Singkatnya, Kolonel Kirby beserta pasukannya yang tersisa berhasil dievakuasi. Namun raut wajah penuh kesedihan nampak tidak bisa disembunyikannya karena ia telah kehilangan banyak pasukan. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film The Green Berets. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Rizky pamit, salam Brewokers.